Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Adapun perenungan kita pada hari ini adalah memberi dampak di masa pandemi COVID-19. Ayatnya diambil dari kitab Daniel pasal 1, pasal 3, dan pasal 12. Untuk lengkapnya saudara sekalian bisa membaca sendiri di rumah. Nanti kita hanya akan membaca ayat yang dibahas saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa badai kehidupan sering sekali menghancurkan, baik itu badai yang sesungguhnya ataupun badai di dalam arti yang tersirat. Misalnya badai penyakit, badai ekonomi, badai perang, dan sebagainya. Nah, badai sering sekali menghancurkan dan merusak semua yang dilandanya. Orang yang lemah akan hanyut oleh badai. Orang yang kuat dapat bertahan di dalam badai, dan orang yang bijaksana dapat menciptakan dampak di dalam badai. Dan saya ingin mengajak kita semua di dalam badai COVID-19 ini, kita semuanya tetap dapat memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Nah, sekilas kita mau melihat tentang sang badai ya. Nah, jadi badai ini boleh dikatakan badai topan atau tornado. Itu biasanya adalah sering sekali merusak. Nah, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap dapat memberi dampak, dapat tetap berkiprah, dapat tetap berprestasi walaupun di tengah badai apapun juga. Kita akan melihat yang pertama-tama Daniel CS ataupun Daniel yang kita singkat dengan Daniel CS, Daniel dan kawan-kawan, atau Daniel SMA yang terdiri dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu ya. Jadi 4 sekawan. Daniel CS, kita sebut Daniel SMA, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi 4 sekawan ini di dalam badai ketika ditawan oleh raja di Babilonia, kita melihat waktu itu tetap dapat memberikan dampak yang luar biasa. Dampak pertama-tama adalah mereka menciptakan ataupun mengelola dampak kesehatan. Jadi dampak mengelola kesehatan. Jadi dengan kecerdasan kesehatan ataupun healthy quotient ini memberikan satu ruang yang nantinya bagi kita untuk dapat mengelola kesehatan kita masing-masing. Nah, sesudah itu kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 13-15. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Sesudah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Lihatlah di sini kita melihat bahwa Daniel CS, Daniel SMA, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan yang namanya negosiasi ya dengan juru makanan raja di istana. Nah, kemudian kita melihat bagaimana mereka akhirnya meminta hanya memakan sayuran dan air mineral. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sebuah kecerdasan majemuk yang dipakai oleh Daniel CS ini, yakni mereka mengelola kesehatan ataupun mengelola kecerdasan kesehatan, yakni healthy quotient ini, dengan memikirkan bahwa walaupun mereka sehidangan dengan raja, mereka ini tetap dapat bersahabat dengan raja dan tidak kehilangan kesempatan untuk memberitakan kasih setia Tuhan kepada mereka. Jadi mereka tidak menghindar begitu ya, tidak menghindar tidak makan di istana,
mereka tetap makan, tetapi mereka meminta menu yang kelihatan lebih sederhana, yang kelihatan tidak perlu mahal, yakni sayuran dan air mineral saja. Nah, jadi di sini kita melihat selain Daniel CS ini mewaspadai hidangan raja, karena memakan hidangan raja, yakni segala macam yang disediakan di meja raja, itu artinya mau tunduk kepada dewa kafir. Karena apa? Karena sebelum hidangan raja ini dimakan oleh raja dan oleh partnernya, makanan tersebut sudah diberikan ataupun dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka yang mereka sembah di negeri mereka. Nah, tetapi dengan berdiplomasi dengan sangat ramah dan cerdas yang ditempuh oleh Daniel CS ini, mereka menolak hidangan raja, menolak untuk memakan sehidangan dengan raja itu dengan cara yang baik-baik dan dapat diterima oleh juru makanan di istana maupun oleh raja itu sendiri. Nah, disinilah dengan memakai kecerdasan kesehatan, Daniel CS ini sudah menciptakan dampak healthy question, kecerdasan mengelola kesehatan di tengah-tengah badai kafir. Nah, ini adalah orang yang luar biasa. Dari sinilah kita mau belajar dari Daniel CS menjadi orang yang bijaksana, yang tetap dapat menggunakan segala kesempatan walaupun di tengah badai sekalipun, tetap dapat mengelola kesehatan dengan baik. Nah, kita juga ingin menjadi orang yang bijaksana tentunya di tengah-tengah badai COVID, masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita mau senantiasa hidup tetap sehat, memperhatikan makanan apa yang kita makan, apa yang kita minum, begitu ya. Nah, kita mau belajar dari Daniel CS ketika menghadapi badai kehidupannya, badai kafir, karena mereka tahu bahwa raja itu tidak menyembah kepada Allah yang hidup, melainkan menyembah kepada dewa-dewi yang ada di negerinya. Maka mereka menolak untuk memakan makanan yang kelihatannya super lezat, ya. Ada daging yang diguling-guling, ya, daging panggang, ayam panggang, kalkun, dan mungkin segala macam yang kelihatannya sangat enak dan menggugah selera makan. Nah, tetapi Daniel di sini mengingat bahwa Tuhan memberikan makanan yang begitu banyak, dan makanan yang sehat itu bisa berupa herbal, bisa berupa sayuran, buah-buahan, ya, air minuman yang sehat, dan itu yang mereka minta. Mereka hanya meminta sayuran dan meminta air mineral. Nah, setelah diadakan pencobaan selama 10 hari, ternyata perawakan Daniel CS ini jauh lebih sehat dibandingkan mereka, yakni pemuda-pemuda dari negara lain yang makan sehidangan dengan raja. Nah, disinilah kita melihat bahwa Daniel CS sudah bersaksi di dalam mengelola kecerdasan kesehatan mereka. Jadi mereka dapat tetap tampil prima, tampil sehat, tampil menawan dengan memakan makanan yang sehat, yakni sayuran dan kemudian buah, saya yakin, dan juga air mineral. Jadi ini adalah kesaksian yang pertama yang luar biasa, tetap dapat memberi dampak di tengah badai COVID-19 ini. Saudara, saya mempunyai banyak sekali grup WA. Biasanya kalau grup para kaum wanita itu adalah membahas tentang masakan, ya. Setiap hari ada hidangan, menu yang lezat, menu yang baru. Nah, tetapi teman-teman saya cerdas, ya. Mereka memiliki kecerdasan kesehatan sehingga tahu bagaimana caranya mengelola menu masakan yang sehat dan mana yang tidak. Dan saya mengharapkan kita semuanya di masa-masa yang serba sulit seperti ini, kita tetap dapat tampil sehat, tampil menawan, menarik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kecerdasan yang kedua yang akan kita bahas dari Daniel CS, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah kecerdasan IQ ataupun kecerdasan intelijensia ataupun kecerdasan intelektual. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Daniel 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal,
yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, saudara, 10 kali lebih cerdas ya. Jadi kita melihat bahwa walaupun identitas luar mereka sudah diganti, mereka namanya sudah diganti, padahal nama itu kan adalah inner identity ya, inner dari dalam. Biasanya orang tua memberi kita nama mengandung makna yang luar biasa. Nah, nama mereka yang bagus, yang mengandung arti yang begitu luar biasa, bahwa Allah itu adalah penyerta mereka, Allah itu adalah hakim mereka dan sebagainya. Nama mereka bagus-bagus. Ketika tiba di Babilonia, mereka diganti ya namanya menjadi nama yang mengandung arti dewa-dewi di negeri kafir tersebut. Nah, tetapi kita melihat bahwa inner identity mereka tetap sama. Di luar mereka boleh diganti ya, identitasnya, namanya boleh diganti. Tetapi kehidupan, identitas terdalamnya, yakni mereka mempunyai Allah yang hidup, mereka percaya kepada Allah yang hidup, mereka tetap dapat memuliakan Tuhan ya. Jadi yang kedua ini adalah mereka berdampak memberikan memaksimalkan kecerdasan intelektual mereka di negeri yang menawan mereka. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa IQ mereka dikatakan di dalam bacaan tadi adalah bahwa Daniel dan kawan-kawan 10 kali lebih cerdas daripada seluruh pemuda yang ditawan sama-sama ya dari negeri yang berlainan. Nah, jadi kita melihat ini adalah kesaksian yang luar biasa, karena kalau kita perhatikan otak Albert Einstein ya, ada yang mengatakan, ada satu data yang mensurvei bahwa otaknya itu baru terpakai 4%. Padahal dia sudah jenius luar biasa ya. Jenius di dalam eksakta ya, di dalam ilmu yang lain-lain, termasuk ilmu teologi. Dia juga adalah seorang pemikir tentang Allah yang luar biasa, selain dia menguasai ilmu eksak. Nah, kita juga melihat bahwa manusia biasa yang katakanlah tidak memaksimalkan otaknya seperti Albert Einstein, kebanyakan orang standar itu hanya memakai otaknya itu sekitar 3% saja. Jadi otak Daniel CS ini kita bandingkan dengan otak Albert Einstein dan otak manusia standar biasanya jauh lebih melampaui. Karena apa? Karena dikatakan mereka ini memakai dengan sangat maksimal, sangat sempurna, dan dikatakan bahwa otak mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang pintar. Jadi mereka ini bukan dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa, melainkan dibandingkan dengan orang yang paling cerdas. Katakanlah misalnya di dalam olimpiade kecerdasan intelektual di antara seluruh pemuda waktu itu yang hadir, jadi Daniel CS ini 10 kali lebih cerdas dibandingkan semua yang pintar itu. Nah, ini artinya apa? Artinya mereka sudah memaksimalkan kecerdasan mereka di dalam Tuhan, karena mereka hidupnya takut akan Tuhan. Nanti kita akan bahas tentang kecerdasan kerohanian yang mereka pakai juga. Dan saya ingat ada satu kisah, katakanlah dia bernama John ya. Dan John ini adalah seorang yang sangat cerdas. Sejak dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dia ini selalu juara 1 dan selalu juara umum. Nah, dia mempunyai sohib ataupun sahabat karib yang bernama James. James ini senantiasa memantau sahabatnya ini selalu juara ya. Walaupun James ini tidak juara umum ya, juara kelas saja ya, lumayan lah. Jadi John dan James ya berteman bersama-sama dengan orang pintar begitu ya. Nah, suatu hari ketika John ini sudah sampai di perguruan tinggi, masuk ke dalam suatu universitas, ternyata James juga masuk pada universitas yang sama dan masuk di dalam kelas yang sama. Dan pada saat John pertama kali masuk di dalam kelas universitasnya, dia menulis di papan tulis dengan tulisan
I am number three. Ya, saya nomor tiga. Saya nomor tiga. Lalu datanglah James menepuk pundak sahabatnya dan dia bertanya, John, kenapa kamu menulis kamu nomor tiga? Padahal sejak saya tahu, ya, sejak dari SD, SMP, SMA, kamu selalu juara umum, kamu nggak pernah juara tiga. Apa maksudmu kamu menuliskan bahwa kamu ini juara tiga, begitu ya? Nah, akhirnya John mengatakan, ini rahasia saya, rahasia kita berdua deh, karena kamu sohib saya akan memberitahukan rahasia saya ini ketika nanti saya sudah diwisuda dan tamat. Kamu lihat saja apa yang terjadi. Oke, singkat cerita ya, maka John dan James ini diwisuda bersama-sama pada hari yang sama. Dan ketika dipanggil nama John, tetap ya dia dipanggil dengan sangat bangga oleh dosennya, dan semua teman-temannya bertepuk tangan karena diumumkan prestasinya sekaligus bahwa IPK maupun hasil penelitian karya ilmiahnya lulus dengan bukan hanya cum laude tetapi magna cum laude ya. Jadi luar biasa ya, mempunyai prestasi yang gilang gemilang. Dan gak sabar sekali James lalu cepat-cepat datang bertanya kepada sohibnya, kepada John. John, ingat ya, 4 tahun yang lalu ketika kamu masuk kelas universitas pertama kali, kamu menulis bahwa I am number 3, bahwa kamu nomor 3. Buktinya hari ini kamu juara umum lagi, juara 1 lagi. Nah sekarang cepat-cepat beritahu saya sudah gak sabaran nih, katanya ya. Nah, John tersenyum dan akhirnya mengatakan begini, James, saya akan segera memberitahu rahasia saya, bahwa saya selalu dapat juara 1, selalu dapat bersaksi dengan baik, dan hari ini saya juga lulus dengan magna cum laude. Karena apa? Karena sesungguhnya saya ini hanya nomor 3 di dalam kehidupan saya. Kenapa saya ini nomor 3? Karena di dalam hidup saya ada yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah orang tua saya, sahabat saya, teman-teman saya sesama manusia. Itu prioritas saya perlakukan sebagai orang yang nomor 2 di dalam hidup saya. Saya sendiri nomor 3. Nah, ternyata ada yang nomor 1 di dalam hidup saya yang selalu memberi saya keberhasilan, yang senantiasa memberikan pengajaran yang luar biasa. Dan dia adalah Tuhan saya, dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan kita bersama, karena kita menyembah Tuhan yang sama. Itulah rahasia saya menjadi cerdas, itulah rahasia saya memberi dampak di dalam kehidupan ini. Wah, ternyata akhirnya James ya bangga sekali mempunyai sahabat yang bernama John. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin sahabat setia dimanapun saat ini berada, ingin menjadi orang yang memberi dampak, yang membawa dampak di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan kampus, di lingkungan wadah negara yang kita cintai di Republik Indonesia ini. Nah, orang yang bijaksana itu dapat memberi dampak kecerdasan intelektual di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kita yang memiliki otak yang Tuhan karuniakan begitu sempurna, kita dapat mencipta, dapat berkarya, dapat berkreasi, dapat memberi inovasi di dalam mengemas ilmu pengetahuan, di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kita share, untuk dapat kita bagikan kepada sesama kita, dan akhirnya banyak orang akan menjadi cerdas bersama-sama. Saudara, kalau orang standar hanya memakai 3% saja dari potensi otaknya, artinya masih ada 97% potensi diri kita yang belum digarap. Potensi otak kita yang belum digarap ini masih 97%. Nah, sudah berapa persenkah kita menggarap otak kita masing-masing? Mari kita lihat bahwa otak manusia itu memiliki 200 miliar sel sebanyak bintang di galaksi. Artinya otak kita ini cerdas luar biasa karena memiliki 200 miliar sel. Tuhan merancang otak kita begitu sempurnanya. Lalu otak manusia itu juga mampu menggunakan sekitar 100 bit informasi, itu identik ataupun sama dengan 500 ensiklopedi. Lalu kecepatan gerak pikiran manusia itu adalah 300 mil per jam,
lebih cepat daripada kereta api tercepat di Jepang. Nah, ini adalah keajaiban otak manusia yang ada di dalam setiap kepala kita. Hanya masalahnya kita menggunakannya berapa persen? Maukah kita memaksimalkannya untuk kemuliaan Tuhan? Nah, kita melihat keajaiban yang berikutnya lagi. Otak manusia memiliki lebih dari 100 triliun hubungan yang mungkin ada. Bayangkan, komputer mau sehebat apapun, mau secanggih apapun, akan lebih ketinggalan. Dia akan ketinggalan daripada otak kita. Jadi otak manusia inilah yang menciptakan komputer, bukan komputer yang menciptakan otak manusia. Nah, ini berbeda ya saudara ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita otak yang begitu canggihnya, yang dapat menciptakan komputer yang begitu hebat. Nah, tetapi komputer yang sangat hebat tidak bisa menciptakan otak manusia. Artinya apa? Kita lebih hebat daripada komputer. Mari kita pakai otak kita, kecerdasan IQ kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dalam setiap 24 jam, manusia memiliki 4.000 ide atau pikiran. Nah, mari kita pakai otak kita untuk menciptakan dampak di tengah-tengah krisis yang kita hadapi bersama ya, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita perlu menciptakan banyak hal yang kreasi, yang inovatif untuk dipakai oleh banyak orang sehingga kita tetap produktif walaupun kita harus tetap bekerja dari studio kita, dari rumah kita, dari ruang kerja kita di rumah. Tetapi hidup kita akan tetap cemerlang. Lalu yang ketiga, Daniel CS memberi dampak kecerdasan rohani, yakni spiritual quotient. Itu nampak di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Saya bacakan untuk kita semua. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, inilah statement ataupun keputusan Daniel CS. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah kepada berhala, sementara mereka menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka setia kepada Allah yang hidup. Nah, akhirnya karena terpaksa, mereka harus memilih, harus setia kepada Allah yang hidup atau setia kepada Raja Nebukadnezar dengan menyembah kepada berhala-berhala yang mereka dirikan. Nah, saudara, sudah jelas keputusan yang mereka ambil adalah mereka menolak untuk menyembah berhala. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah setiap orang yang menolak menyembah kepada berhala, mereka akan masuk ke dalam dapur api. Dan dapur api ini dipanaskan sebanyak 7 kali lebih panas untuk menghukum mereka. Karena raja geram, raja marah. Lalu akhirnya pengawal-pengawal memasukkan 3 orang. Jadi Daniel tidak masuk waktu itu karena tidak ikut. Nah, SMA yang masuk, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang masuk pada waktu itu dan dibawa oleh pengawal. Tetapi sangat malang sekali. Pengawal terpanggang terlebih dahulu. Dan saya yakin karena terpanggang, maka akhirnya dia tidak bisa mendorong ketiga orang ini untuk masuk. Dan saya yakin 3 orang ini masuk dapur api jalan sendiri. Karena apa? Karena pengawal-pengawal raja sudah mati duluan, udah terpanggang duluan. Jadi mereka dengan sukarela masuk ke dalam dapur api yang begitu panas. Mereka yakin bahwa Allah menyertai mereka dan itulah yang terjadi. Masuk dapur api tetapi mereka tidak merasa panas. Mereka tidak terbakar sekalipun. Nah, orang bijak dapat menggunakan spiritual quotient karena iman mereka yang mereka pegang ini sangat dipegang teguh oleh mereka. Dan mereka yakin sekali bahwa kalaupun mereka terpaksa harus mati, mereka akan memuliakan Tuhan karena mereka tidak akan menyembah kepada patung ataupun menyembah kepada dewa
yang didirikan oleh Nebukadnezar tersebut. Nah, bayangkanlah ya, dengan api yang berkobar sedemikian dahsyat ini ya, mereka luar biasa ya. Mereka dapat berjalan-jalan dengan begitu bebas seperti di ruangan biasa saja ya. Tidak merasa kepanasan dan tidak ada sehelai rambut pun mereka yang terbakar. Nah, itulah perlindungan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, Daniel pasal 3 di ayat berikutnya dikatakan bahwa raja tercengang dan raja mengatakan, bukankah 3 orang yang kita masukkan, tetapi kenapa nampak 4 orang yang ada di dalam dapur api? Dan tentu saja orang keempat itu bukan Daniel, karena Daniel tidak ikut dicampakkan ke dalam dapur api. Dan kesaksian di sini ya, jadi di sini justru raja yang menyaksikan bahwa orang yang keempat itu adalah orang yang wajahnya bagaikan anak dewa. Nah, dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat pelindung bagi SMA, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, karena pengetahuannya akan Allah yang hidup ini masih tidak seberapa, karena baru saja melihat keajaiban yang dilakukan oleh Allah yang hidup, yakni Allah Israel, Allah yang disembah oleh Daniel CS ini, maka dia mengatakan bahwa orang keempat itu adalah wajahnya bagaikan anak dewa. Disitulah kita melihat bahwa dengan kecerdasan spiritual quotient, Daniel CS ini ya, temannya Daniel ini SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa kepada raja dan kepada seluruh negeri Babilonia waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat setia dimanapun sahabat setia berada, kita melihat bahwa Daniel di dalam pasalnya yang ke-12 ayat 3 mencatat satu ayat yang begitu indah dan luar biasa. Inilah rahasia bahwa kita tetap dapat memberi dampak di dalam badai kehidupan kita, badai apapun juga, termasuk badai yang kita hadapi bersama, badai yang dihadapi bersama di seluruh dunia, di planet bumi ini. Saya bacakan Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang bodoh menghilangkan kesempatan memberi dampak di dalam hidupnya. Orang biasa-biasa menggunakan kesempatan memberi dampak di dalam hidupnya. Orang bijaksana menciptakan kesempatan memberi dampak di dalam hidupnya. Dan saya yakin sahabat setia di sini dimanapun berada adalah termasuk golongan orang-orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menjadi bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Adapun perenungan kita pada hari ini adalah memberi dampak di masa pandemi COVID-19. Ayatnya diambil dari kitab Daniel pasal 1, pasal 3, dan pasal 12. Untuk lengkapnya, saudara sekalian bisa membaca sendiri di rumah. Nanti kita hanya akan membaca ayat yang dibahas saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa badai kehidupan sering sekali menghancurkan, baik itu badai yang sesungguhnya ataupun badai di dalam arti yang tersirat. Misalnya badai penyakit, badai ekonomi, badai perang, dan sebagainya. Nah, badai sering sekali menghancurkan dan merusak semua yang dilandanya. Orang yang lemah akan hanyut oleh badai. Orang yang kuat dapat bertahan di dalam badai, dan orang yang bijaksana dapat menciptakan dampak di dalam badai. Dan saya ingin mengajak kita semua di dalam badai COVID-19 ini, kita semuanya tetap dapat memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Nah, sekilas kita mau melihat tentang sang badai ya.
Nah, jadi badai ini boleh dikatakan badai topan atau tornado, itu biasanya adalah sering sekali merusak. Nah, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap dapat memberi dampak, dapat tetap berkiprah, dapat tetap berprestasi walaupun di tengah badai apapun juga. Kita akan melihat yang pertama-tama Daniel CS ataupun Daniel yang kita singkat dengan Daniel CS, Daniel dan kawan-kawan, atau Daniel SMA yang terdiri dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu ya. Jadi 4 sekawan. Daniel CS kita sebut Daniel SMA, Daniel Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi 4 sekawan ini di dalam badai ketika ditawan oleh raja di Babilonia, kita melihat waktu itu tetap dapat memberikan dampak yang luar biasa. Dampak pertama-tama adalah mereka menciptakan ataupun mengelola dampak kesehatan. Jadi dampak mengelola kesehatan. Jadi dengan kecerdasan kesehatan ataupun healthy quotient, ini memberikan satu ruang yang nantinya bagi kita untuk dapat mengelola kesehatan kita masing-masing. Nah, sesudah itu kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 13-15. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Sesudah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Lihatlah di sini kita melihat bahwa Daniel CS, Daniel SMA, Daniel Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan yang namanya negosiasi ya dengan juru makanan raja di istana. Nah, kemudian kita melihat bagaimana mereka akhirnya meminta hanya memakan sayuran dan air mineral. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sebuah kecerdasan majemuk yang dipakai oleh Daniel CS ini, yakni mereka mengelola kesehatan ataupun mengelola kecerdasan kesehatan, yakni healthy quotient ini, dengan memikirkan bahwa walaupun mereka sehidangan dengan raja, mereka ini tetap dapat bersahabat dengan raja dan tidak kehilangan kesempatan untuk memberitakan kasih setia Tuhan kepada mereka. Jadi mereka tidak menghindar, begitu ya, tidak menghindar, tidak makan di istana. Mereka tetap makan, tetapi mereka meminta menu yang kelihatan lebih sederhana, yang kelihatan tidak perlu mahal, yakni sayuran dan air mineral saja. Nah, jadi di sini kita melihat selain Daniel CS ini mewaspadai hidangan raja, karena memakan hidangan raja, yakni segala macam yang disediakan di meja raja, itu artinya mau tunduk kepada dewa kafir. Karena apa? Karena sebelum hidangan raja ini dimakan oleh raja dan oleh partnernya, makanan tersebut sudah diberikan ataupun dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka yang mereka sembah di negeri mereka. Nah, tetapi dengan berdiplomasi dengan sangat ramah dan cerdas yang ditempuh oleh Daniel CS ini, mereka menolak hidangan raja, menolak untuk memakan sehidangan dengan raja itu dengan cara yang baik-baik dan dapat diterima oleh juru makanan di istana maupun oleh raja itu sendiri. Nah, disinilah dengan memakai kecerdasan kesehatan, Daniel CS ini sudah menciptakan dampak healthy quotient, kecerdasan mengelola kesehatan di tengah-tengah badai kafir. Nah, ini adalah orang yang luar biasa. Dari sinilah kita mau belajar dari Daniel CS menjadi orang yang bijaksana, yang tetap dapat
menggunakan segala kesempatan walaupun di tengah badai sekalipun tetap dapat mengelola kesehatan dengan baik. Nah, kita juga ingin menjadi orang yang bijaksana tentunya di tengah-tengah badai COVID, masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita mau senantiasa hidup tetap sehat, memperhatikan makanan apa yang kita makan, apa yang kita minum, begitu ya. Nah, kita mau belajar dari Daniel CS ketika menghadapi badai kehidupannya, badai kafir, karena mereka tahu bahwa raja itu tidak menyembah kepada Allah yang hidup, melainkan menyembah kepada dewa-dewi yang ada di negerinya. Maka mereka menolak untuk memakan makanan yang kelihatannya super lezat, ya. Ada daging yang diguling-guling, ya, daging panggang, ayam panggang, kalkun, dan mungkin segala macam yang kelihatannya sangat enak dan menggugah selera makan. Nah, tetapi Daniel di sini mengingat bahwa Tuhan memberikan makanan yang begitu banyak, dan makanan yang sehat itu bisa berupa herbal, bisa berupa sayuran, buah-buahan, ya, air minuman yang sehat. Dan itu yang mereka minta. Mereka hanya meminta sayuran dan meminta air mineral. Nah, setelah diadakan pencobaan selama 10 hari, ternyata perawakan Daniel CS ini jauh lebih sehat dibandingkan mereka, yakni pemuda-pemuda dari negara lain yang makan sehidangan dengan raja. Nah, disinilah kita melihat bahwa Daniel CS sudah bersaksi di dalam mengelola kecerdasan kesehatan mereka. Jadi mereka dapat tetap tampil prima, tampil sehat, tampil menawan dengan memakan makanan yang sehat, yakni sayuran dan kemudian buah, saya yakin, dan juga air mineral. Jadi ini adalah kesaksian yang pertama yang luar biasa, tetap dapat memberi dampak di tengah badai COVID-19 ini. Saudara, saya mempunyai banyak sekali grup WA. Biasanya kalau grup para kaum wanita itu adalah membahas tentang masakan, ya. Setiap hari ada hidangan, menu yang lezat, menu yang baru. Nah, tetapi teman-teman saya cerdas, ya. Mereka memiliki kecerdasan kesehatan sehingga tahu bagaimana caranya mengelola menu masakan yang sehat dan mana yang tidak. Dan saya mengharapkan kita semuanya di masa-masa yang serba sulit seperti ini, kita tetap dapat tampil sehat, tampil menawan, menarik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kecerdasan yang kedua yang akan kita bahas dari Daniel CS, ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah kecerdasan IQ ataupun kecerdasan intelijensia ataupun kecerdasan intelektual. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Daniel 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, saudara, 10 kali lebih cerdas, ya. Jadi kita melihat bahwa walaupun identitas luar mereka sudah diganti, mereka namanya sudah diganti, padahal nama itu kan adalah inner identity, ya, inner dari dalam. Biasanya orang tua memberi kita nama mengandung makna yang luar biasa. Nah, nama mereka yang bagus, yang mengandung arti yang begitu luar biasa, bahwa Allah itu adalah penyerta mereka, Allah itu adalah hakim mereka, dan sebagainya. Nama mereka bagus-bagus. Ketika tiba di Babilonia, mereka diganti, ya, namanya menjadi nama yang mengandung arti dewa-dewi di negeri kafir tersebut. Nah, tetapi kita melihat bahwa inner identity mereka tetap sama. Di luar mereka boleh diganti, ya, identitasnya, namanya boleh diganti. Tetapi kehidupan, identitas terdalamnya, yakni mereka mempunyai Allah yang hidup, mereka percaya kepada Allah yang hidup, mereka tetap dapat memuliakan Tuhan, ya. Jadi yang kedua ini adalah mereka berdampak, memberikan memaksimalkan kecerdasan intelektual mereka
di negeri yang menawan mereka. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa IQ mereka dikatakan di dalam bacaan tadi adalah bahwa Daniel dan kawan-kawan 10 kali lebih cerdas daripada seluruh pemuda yang ditawan sama-sama ya dari negeri yang berlainan. Nah, jadi kita melihat ini adalah kesaksian yang luar biasa, karena kalau kita perhatikan otak Albert Einstein ya, ada yang mengatakan ada satu data yang mensurvei bahwa otaknya itu baru terpakai 4%. Padahal dia sudah jenius luar biasa ya, jenius di dalam eksakta ya, di dalam ilmu yang lain-lain termasuk ilmu teologi. Dia juga adalah seorang pemikir tentang Allah yang luar biasa selain dia menguasai ilmu eksak. Nah, kita juga melihat bahwa manusia biasa yang katakanlah tidak memaksimalkan otaknya seperti Albert Einstein, kebanyakan orang standar itu hanya memakai otaknya itu sekitar 3% saja. Jadi otak Daniel CS ini kita bandingkan dengan otak Albert Einstein dan otak manusia standar biasanya jauh lebih melampaui. Karena apa? Karena dikatakan mereka ini memakai dengan sangat maksimal, sangat sempurna, dan dikatakan bahwa otak mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang pintar. Jadi mereka ini bukan dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa, melainkan dibandingkan dengan orang yang paling cerdas. Katakanlah misalnya di dalam olimpiade kecerdasan intelektual di antara seluruh pemuda waktu itu yang hadir, jadi Daniel CS ini 10 kali lebih cerdas dibandingkan semua yang pintar itu. Nah, ini artinya apa? Artinya mereka sudah memaksimalkan kecerdasan mereka di dalam Tuhan, karena mereka hidupnya takut akan Tuhan. Nanti kita akan bahas tentang kecerdasan kerohanian yang mereka pakai juga. Dan saya ingat ada satu kisah, katakanlah dia bernama John ya. Dan John ini adalah seorang yang sangat cerdas sejak dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dia ini selalu juara 1 dan selalu juara umum. Nah, dia mempunyai sohib ataupun sahabat karib yang bernama James. James ini senantiasa memantau sahabatnya ini selalu juara ya, walaupun James ini tidak juara umum ya, juara kelas saja ya, lumayan lah. Jadi John dan James ya berteman bersama-sama dengan orang pintar begitu ya. Nah, suatu hari ketika John ini sudah sampai di perguruan tinggi, masuk ke dalam suatu universitas, ternyata James juga masuk pada universitas yang sama dan masuk di dalam kelas yang sama. Dan pada saat John pertama kali masuk di dalam kelas universitasnya, dia menulis di papan tulis dengan tulisan I am number 3 ya, saya nomor 3, saya nomor 3. Lalu datanglah James menepuk pundak sahabatnya dan dia bertanya, John, kenapa kamu menulis kamu nomor 3? Padahal sejak saya tahu ya, sejak dari SD, SMP, SMA, kamu selalu juara umum, kamu gak pernah juara 3. Apa maksudmu kamu menuliskan bahwa kamu ini juara 3 begitu ya? Nah, akhirnya John mengatakan, ini rahasia saya, rahasia kita berdua deh, karena kamu sohib saya akan memberitahukan rahasia saya ini ketika nanti saya sudah diwisuda dan tamat. Kamu lihat saja apa yang terjadi. Oke, singkat cerita ya, maka John dan James ini diwisuda bersama-sama pada hari yang sama. Dan ketika dipanggil nama John, tetap ya dia dipanggil dengan sangat bangga oleh dosennya, dan semua teman-temannya bertepuk tangan karena diumumkan prestasinya sekaligus bahwa IPK maupun hasil penelitian karya ilmiahnya lulus dengan bukan hanya cum laude tetapi magna cum laude ya. Jadi luar biasa ya, mempunyai prestasi yang gilang gemilang. Dan gak sabar sekali James lalu cepat-cepat datang bertanya kepada sohibnya, kepada John. John, ingat ya,
4 tahun yang lalu ketika kamu masuk kelas universitas pertama kali, kamu menulis bahwa I am number 3, bahwa kamu nomor 3. Buktinya hari ini kamu juara umum lagi, juara 1 lagi. Nah sekarang cepat-cepat beritahu saya sudah tidak sabaran nih katanya ya. Nah John tersenyum dan akhirnya mengatakan begini, James, saya akan segera memberitahu rahasia saya, bahwa saya selalu dapat juara 1, selalu dapat bersaksi dengan baik, dan hari ini saya juga lulus dengan magna cum laude. Karena apa? Karena sesungguhnya saya ini hanya nomor 3 di dalam kehidupan saya. Kenapa saya ini nomor 3? Karena di dalam hidup saya ada yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah orang tua saya, sahabat saya, teman-teman saya sesama manusia. Itu prioritas saya perlakukan sebagai orang yang nomor 2 di dalam hidup saya. Saya sendiri nomor 3. Nah ternyata ada yang nomor 1 di dalam hidup saya, yang selalu memberi saya keberhasilan, yang senantiasa memberikan pengajaran yang luar biasa. Dan dia adalah Tuhan saya, dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan kita bersama, karena kita menyembah Tuhan yang sama. Itulah rahasia saya menjadi cerdas, itulah rahasia saya memberi dampak di dalam kehidupan ini. Wah, ternyata akhirnya James ya bangga sekali mempunyai sahabat yang bernama John. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin sahabat setia dimanapun saat ini berada ingin menjadi orang yang memberi dampak, yang membawa dampak di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan kampus, di lingkungan wadah negara yang kita cintai di Republik Indonesia ini. Nah, orang yang bijaksana itu dapat memberi dampak kecerdasan intelektual di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kita yang memiliki otak yang Tuhan karuniakan begitu sempurna, kita dapat mencipta, dapat berkarya, dapat berkreasi, dapat memberi inovasi di dalam mengemas ilmu pengetahuan, di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kita share, untuk dapat kita bagikan kepada sesama kita, dan akhirnya banyak orang akan menjadi cerdas bersama-sama. Saudara, kalau orang standar hanya memakai 3% saja dari potensi otaknya, artinya masih ada 97% potensi diri kita yang belum digarap. Potensi otak kita yang belum digarap ini masih 97%. Nah, sudah berapa persenkah kita menggarap otak kita masing-masing? Mari kita lihat bahwa otak manusia itu memiliki 200 miliar sel sebanyak bintang di galaksi. Artinya otak kita ini cerdas luar biasa karena memiliki 200 miliar sel. Tuhan merancang otak kita begitu sempurnanya. Lalu otak manusia itu juga mampu menggunakan sekitar 100 bit informasi, itu identik ataupun sama dengan 500 ensiklopedi. Lalu kecepatan gerak pikiran manusia itu adalah 300 mil per jam, lebih cepat daripada kereta api tercepat di Jepang. Nah, ini adalah keajaiban otak manusia yang ada di dalam setiap kepala kita. Hanya masalahnya kita menggunakannya berapa persen? Maukah kita memaksimalkannya untuk kemuliaan Tuhan? Nah, kita melihat keajaiban yang berikutnya lagi. Otak manusia memiliki lebih dari 100 triliun hubungan yang mungkin ada. Bayangkan, komputer mau sehebat apapun, mau secanggih apapun, akan lebih ketinggalan. Dia akan ketinggalan daripada otak kita. Jadi otak manusia inilah yang menciptakan komputer, bukan komputer yang menciptakan otak manusia. Nah, ini berbeda ya saudara ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita otak yang begitu canggihnya, yang dapat menciptakan komputer yang begitu hebat. Nah, tetapi komputer yang sangat hebat tidak bisa menciptakan otak manusia. Artinya apa? Kita lebih hebat daripada komputer. Mari kita pakai otak kita, kecerdasan IQ kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dalam setiap 24 jam, manusia memiliki 4.000 ide atau pikiran. Nah, mari kita pakai otak kita untuk menciptakan dampak di tengah-tengah krisis yang kita hadapi bersama ya, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita perlu menciptakan banyak hal yang kreasi, yang inovatif
untuk dipakai oleh banyak orang sehingga kita tetap produktif walaupun kita harus tetap bekerja dari studio kita, dari rumah kita, dari ruang kerja kita di rumah. Tetapi hidup kita akan tetap cemerlang. Lalu yang ketiga, Daniel CS memberi dampak kecerdasan rohani, ya, yakni spiritual quotient. Itu nampak di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Saya bacakan untuk kita semua. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, inilah statement ataupun keputusan Daniel CS. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah kepada berhala, sementara mereka menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka setia kepada Allah yang hidup. Nah, akhirnya karena terpaksa, mereka harus memilih, harus setia kepada Allah yang hidup atau setia kepada Raja Nebukadnezar dengan menyembah kepada berhala-berhala yang mereka dirikan. Nah, saudara, sudah jelas keputusan yang mereka ambil adalah mereka menolak untuk menyembah berhala. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah setiap orang yang menolak menyembah kepada berhala, mereka akan masuk ke dalam dapur api. Dan dapur api ini dipanaskan sebanyak 7 kali lebih panas untuk menghukum mereka. Karena raja geram, raja marah. Lalu akhirnya pengawal-pengawal memasukkan 3 orang. Jadi Daniel tidak masuk waktu itu karena tidak ikut. Nah, SMA yang masuk, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang masuk pada waktu itu dan dibawa oleh pengawal. Tetapi sangat malang sekali. Pengawal terpanggang terlebih dahulu. Dan saya yakin karena terpanggang, maka akhirnya dia tidak bisa mendorong ketiga orang ini untuk masuk. Dan saya yakin 3 orang ini masuk dapur api jalan sendiri. Karena apa? Karena pengawal-pengawal raja sudah mati duluan, udah terpanggang duluan. Jadi mereka dengan sukarela masuk ke dalam dapur api yang begitu panas. Mereka yakin bahwa Allah menyertai mereka dan itulah yang terjadi. Masuk dapur api tetapi mereka tidak merasa panas. Mereka tidak terbakar sekalipun. Nah, orang bijak dapat menggunakan spiritual quotient karena iman mereka yang mereka pegang ini sangat dipegang teguh oleh mereka. Dan mereka yakin sekali bahwa kalaupun mereka terpaksa harus mati, ya, mereka akan memuliakan Tuhan karena mereka tidak akan menyembah kepada patung ataupun menyembah kepada dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar tersebut. Nah, bayangkanlah ya, dengan api yang berkobar sedemikian dahsyat ini, ya, mereka luar biasa. Ya, mereka dapat berjalan-jalan dengan begitu bebas seperti di ruangan biasa saja, ya, tidak merasa kepanasan dan tidak ada sehelai rambut pun mereka yang terbakar. Nah, itulah perlindungan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, Daniel pasal 3 di ayat berikutnya dikatakan bahwa raja tercengang dan raja mengatakan, bukankah 3 orang yang kita masukkan, tetapi kenapa nampak 4 orang yang ada di dalam dapur api? Dan tentu saja orang keempat itu bukan Daniel karena Daniel tidak ikut dicampakkan ke dalam dapur api. Dan kesaksian di sini, ya, jadi di sini justru raja yang menyaksikan bahwa orang yang keempat itu adalah orang yang wajahnya bagaikan anak dewa. Nah, dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat pelindung bagi SMA, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, karena pengetahuannya akan Allah yang hidup ini masih tidak seberapa karena baru saja melihat keajaiban yang dilakukan oleh Allah yang hidup, yakni Allah Israel, Allah yang disembah oleh Daniel CS ini, maka dia mengatakan bahwa orang keempat itu adalah wajahnya bagaikan anak dewa. Disitulah kita melihat bahwa dengan kecerdasan spiritual quotient,
Daniel CS ini ya, temannya Daniel ini SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa kepada raja dan kepada seluruh negeri Babilonia waktu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat setia dimanapun sahabat setia berada, kita melihat bahwa Daniel di dalam pasalnya yang ke-12 ayat 3 mencatat satu ayat yang begitu indah dan luar biasa. Inilah rahasia bahwa kita tetap dapat memberi dampak di dalam badai kehidupan kita, badai apapun juga, termasuk badai yang kita hadapi bersama, badai yang dihadapi bersama di seluruh dunia, di planet bumi ini. Saya bacakan Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang bodoh menghilangkan kesempatan memberi dampak di dalam hidupnya. Orang biasa-biasa menggunakan kesempatan memberi dampak di dalam hidupnya. Orang bijaksana menciptakan kesempatan memberi dampak di dalam hidupnya. Dan saya yakin sahabat setia di sini dimanapun berada adalah termasuk golongan orang-orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menjadi bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.